pemerintah Kabupaten Maluku Tengah hingga saat ini terus melakukan upaya pengendalian sekaligus menekan inflasi di bumi Pamahan Nusa. Dan dalam program Warna 30 kali ini bersama saya Novita Bonara selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan membahas topik menarik yang tentunya akan menambah ruang informasi Anda adalah tentang upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Maluku Tengah. Dan untuk membahas lebih lengkapnya saat ini saya sudah bersama dengan orang nomor 1 di Kabupaten Maluku Tengah. Beliau adalah pejabat Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Dr. Rakib Sahubawa. Salam jumpa Pak. Salam jumpa, selamat datang dalam program Warna 30. Nah, ini Pak, kalau kita berbicara mengenai inflasi ini Pak, yang pertama-tama kita mau tahu nih, bagaimana pertumbuhan bahkan perkembangan ekonomi yang ada di Kabupaten Maluku Tengah dalam 3 bulan terakhir ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Maluku Tengah untuk 3 bulan terakhir, kita melihat bahwa perekonomian di Kabupaten Maluku Tengah saat ini mengikuti tren perkembangan perekonomian di Maluku, di mana Provinsi Maluku menunjukkan pertumbuhan positif dan salah satunya disumbangkan oleh Kabupaten Maluku Tengah. Hal ini bisa dilihat dari aktivitas kegiatan-kegiatan masyarakat maupun berbagai industri yang ada di Maluku Tengah. Bahkan berbagai industri yang ada di Maluku Tengah dapat melakukan ekspor seperti udang yang diekspor dari salah satu perusahaan udang terbesar di Maluku yang berada di Maluku Tengah. Juga ada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang saat ini ada 6 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Maluku Tengah. Di samping itu juga kita melihat ada perkebunan coklat dan ada juga industri perikanan, khususnya perikanan tangkap dan pengolahan ikan, terutama ikan beku yang saat ini didukung oleh berbagai infrastruktur seperti cold store yang tersebar di berbagai kecamatan di Maluku Tengah dan didukung oleh sarana penangkapan yang memproduksi ikan dan memproduksi dalam jumlah besar yang kemudian ditampung di berbagai cold store maupun oleh kapal penampung yang kemudian dijual ke luar daerah Maluku Tengah. Mungkin itu beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Maluku Tengah. Di samping itu, program pemerintah daerah juga adalah untuk mempermudah investasi, mendorong peningkatan investasi, dan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat yang tentunya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Oke. Kalau seperti itu bagaimana selaku pejabat Bupati Kabupaten Maluku Tengah dalam melakukan tugas dalam 3 bulan terakhir ini melihat bahwa Maluku Tengah juga salah satu penyumbang untuk pertumbuhan ekonomi di Maluku? Khusus untuk pertumbuhan ekonomi di Maluku, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Maluku Tengah merupakan salah satu daerah yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku. Hal ini karena berbagai aktivitas perekonomian di Kabupaten Maluku Tengah terus berkembang dan beraktivitas dengan lancar, serta bahkan melakukan ekspor keluar daerah, tentunya mendatangkan devisa untuk negara dan daerah sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maluku Tengah. Sektor-sektor unggulan yang saat ini berkontribusi utama bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maluku Tengah, diantaranya adalah sektor perkebunan, sektor perikanan, maupun sektor pertanian, serta pariwisata. Oke. Kalau untuk menekan angka inflasi sendiri ini Pak, untuk kita lihat adakah langkah-langkah yang dilakukan mungkin oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sendiri? Langkah-langkah yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam penanganan inflasi, yang pertama adalah mengaktifkan dan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi daerah. Tim pengendalian inflasi daerah ini beranggotakan berbagai organisasi perangkat daerah yang terkait dengan pengendalian inflasi. Khusus untuk
tim pengendalian inflasi daerah itu punya tugas utama adalah yang pertama memastikan harga-harga yang terjangkau, kemudian ketersediaan pasokan, dan melakukan evaluasi, monitoring, serta pengendalian harga-harga di lapangan. Beberapa langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan diantaranya melalui tim pengendalian inflasi daerah adalah pemantauan dan pelaporan perkembangan harga-harga di pasar, melakukan sidak di pasar, distributor dan agen serta minimarket, serta melakukan pasar murah di pasar-pasar maupun pasar murah keliling, serta melakukan gerakan tanam dan subsidi baik transportasi maupun subsidi harga barang. Kemudian kita juga membantu beberapa produsen beras untuk meningkatkan produksi beras di Kabupaten Maluku Tengah yang ada di Kecamatan Seram Utara, Timur, Seti, dan Kobi. Ini untuk memastikan pasokan beras di samping dari luar juga tersedia dari dalam daerah. Kita juga melakukan kerjasama dengan beberapa daerah kabupaten kota yang ada di luar Kabupaten Maluku Tengah, diantaranya Kota Ambon dan pemerintah daerah Probolinggo di Provinsi Jawa Timur. Khusus untuk Probolinggo, kita telah bekerja sama dalam pengendalian harga bawang merah. Kita mendatangkan bawang merah melalui distributor dari Probolinggo sehingga harganya bisa ditekan. Kita juga mendorong mitra Bulog, khususnya perusahaan-perusahaan yang ada di daerah Kabupaten Maluku Tengah untuk bermitra dengan Bulog sehingga bisa membeli dan mengakses kebutuhan barang pokok yang ada di Bulog untuk kemudian didistribusi dengan harga dan dijual dengan harga di bawah harga eceran tertinggi. Untuk mengendalikan harga eceran tertinggi, kita juga melakukan subsidi harga barang kepada para pedagang kecil sehingga menjualnya dengan harga yang terjangkau atau di bawah harga eceran tertinggi. Apakah saat ini Pak harga sembako bahkan komoditas lainnya di pasaran ataukah di gerai-gerai modern lainnya sudah naik ataukah masih dengan posisi normal Pak? Untuk perkembangan harga-harga biasanya berfluktuasi. Fluktuasi diakibatkan oleh kondisi pasokan maupun stok yang ada di pasar atau pedagang. Dan kita terus memantau itu sehingga kita bisa cepat melakukan langkah-langkah pengendalian atau langkah stabilisasi harga barang maupun peningkatan stok yang ada di pasar maupun di agen maupun pada distributor. Oke, baik. Kalau menjelang Nataru nih Pak, bagaimana ketersediaan bahan pokok sendiri? Salah satu langkah yang kita lakukan untuk mengendalikan inflasi atau kenaikan harga-harga secara umum adalah pemantauan stok dan hasil sidak pasar, kemudian pemantauan stok di pasar-pasar maupun agen dan distributor serta minimarket. Untuk saat ini sampai dengan Natal dan Tahun Baru, stok bahan pokok di Maluku Tengah masih relatif aman. Kalau dari masyarakat sendiri Pak, kalau kita melihat kondisi seperti ini, mungkin dari pedagang ataupun dari masyarakat, apakah timbul ada keresahan ataukah seperti kayak gitu? Seperti apa tanggapan mereka? Para pedagang pada prinsipnya berupaya untuk meningkatkan penjualan mereka dan tentunya harganya disesuaikan dengan harga dari pedagang eceran maupun pedagang distributor maupun agen. Dan dalam rangka untuk mengendalikan harga ketika ada kenaikan, kita biasanya mengajak para pedagang untuk bekerja sama dalam subsidi harga barang maupun subsidi transport sehingga harga-harga di tingkat pedagang itu bisa ditekan dan tidak mengalami kenaikan. Nah, para pedagang sangat mendukung
untuk subsidi harga maupun transportasi yang kita lakukan didukung oleh para pedagang karena tidak merugikan. Yang kedua, masyarakat merasa sangat dibantu karena kenaikan harga-harga yang terjadi itu diabsorb atau diserap oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah melalui kebijakan subsidi harga barang dan subsidi transport. Dan kita juga untuk menekan kenaikan harga-harga, kita juga melakukan pasar murah keliling yang melalui staf dan para pedagang kita bekerja sama, kemudian dengan angkutan kita melakukan pasar keliling di kecamatan-kecamatan. Oke, baik. Kita sudah membahas banyak soal upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah serta pertumbuhan ekonomi untuk menekan angka inflasi di Kabupaten Maluku Tengah sendiri, Pak. Nah, nanti kita akan membahas nih kira-kira program apa lagi yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sendiri untuk menekan sekaligus mengendalikan angka inflasi di Kabupaten Maluku Tengah setelah jeda satu ini. Tetaplah bersama kami di Warna 30. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Warna 30 dan kita masih terus membahas seputar dengan pengendalian inflasi di Bumi Pamahan Nusa di Kabupaten Maluku Tengah. Masih bersama dengan pejabat Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Dr. Akif Saubawa. Pak, tadi kita sudah ngomong soal pertumbuhan ekonomi, bahkan langkah-langkah yang telah dilakukan. Kita tahu bahwa di Kabupaten Maluku Tengah sendiri memiliki 18 kecamatan. Kira-kira seperti apa nih kerja daripada pemerintah daerah agar tetap menjaga stabilitas harga di 18 kecamatan ini dalam upaya mengendalikan inflasi? Terima kasih. Untuk Kabupaten Maluku Tengah dengan 18 kecamatan yang tersebar di beberapa pulau, tentunya membutuhkan upaya keras untuk mengendalikan harga-harga atau inflasi di Kabupaten Maluku Tengah. Kami untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Maluku Tengah terus memantau perkembangan harga-harga di semua pasar yang ada di kecamatan maupun para distributor maupun agen-agen. Dan kami terus mendorong para distributor kita atau agen-agen kita terutama untuk bermitra dengan Bulog melalui penyediaan fasilitas nomor induk berusaha sebagai persyaratan untuk bermitra dengan Bulog. Dan itu dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Ketiga dinas ini berkolaborasi untuk mendorong para pedagang, terutama pedagang besar dan para agen dan distributor untuk mendapatkan NIB dan difasilitasi bermitra dengan Bulog karena harga kebutuhan bahan pokok di Bulog itu relatif sudah disubsidi oleh pemerintah, sehingga dengan demikian harga-harganya pasti relatif terjangkau oleh masyarakat. Dan kami memantau juga harga-harga barang khususnya kebutuhan pokok yang dipasok dari luar daerah relatif lebih tinggi. Oleh karena itu kita terus mendorong kerjasama dengan mitra para pedagang yang ada di Maluku Tengah untuk bermitra dengan Bulog. Dan kita juga memfasilitasi mereka untuk bermitra dengan Bulog. Nah, langkah-langkah bersama dengan para mitra ini, kita melakukan subsidi. Pertama, subsidi transportasi. Ketika mereka mengakses di Bulog, kita memfasilitasi dengan membayar transport, angkutan barang. Setelah itu kita juga mensubsidi beberapa komoditi, yaitu dengan subsidi harga barang. Dengan demikian harga jualnya relatif sama atau sedikit lebih tinggi dari Bulog, tapi tidak terlalu jauh karena biaya transportasi dan sebagian daripada harga kebutuhan pokok itu sudah diabsorb atau diserap atau di take over oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Satu hal yang saat ini kita akan lakukan adalah pasar murah di beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Kota Masohi, kemudian Kecamatan Saparua, Saparua Timur, dan Kecamatan Tehoru, Teluti. Itu merupakan beberapa daerah yang kita akan lakukan operasi pasar murah menjelang Natal dan Tahun Baru. Di samping itu juga kita
bekerja sama dengan perusahaan pengolahan beras yang ada di Seram Utara Timur Kobi untuk menyediakan stok yang cukup guna mendukung ketersediaan khususnya beras di Kabupaten Maluku Tengah. Karena kenaikan harga-harga atau inflasi biasanya sangat dominan dipicu oleh beras. Dengan demikian kami melihat bahwa beras kita jaga untuk tetap stabil harganya. Oleh karena itu kita lakukan beberapa langkah pengamanan, misalnya subsidi transportasi, subsidi harga barang, dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pemasok untuk mensuplai jumlah beras yang cukup di Kabupaten Maluku Tengah, terutama beberapa pasar besar di Maluku Tengah, khususnya di Kota Masohi. Oke. Apakah sepanjang ini Pak, TPID sendiri menemukan kendala dalam melakukan pemantauan bahkan pengawasan apalagi di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Maluku Tengah? Ya. Untuk pemantauan harga di pasar-pasar di Maluku Tengah yang tersebar di beberapa pulau, kita memiliki petugas yang sudah ada di kecamatan, sehingga pemantauan harga setiap hari itu bisa dilakukan dan dilaporkan, sehingga ketika ada pergerakan harga kita sudah memantau lebih dini dan langkah-langkah antisipasi akan kita lakukan secara lebih cepat. Dan saat ini pantauan harga-harga di beberapa pasar yang menjadi pasar pantau untuk pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah di beberapa kecamatan masih relatif stabil harga-harga yang di pasar-pasar tersebut. Demikian. Oke, mungkin selain beras Pak, komoditas apa yang saat ini dapat memicu inflasi di Kabupaten Maluku Tengah? Ya, beberapa komoditi yang biasa memicu inflasi dari pantauan kita itu ada yang pertama beras, yang kedua gula pasir, kemudian yang ketiga minyak goreng, kemudian yang keempat adalah cabai, dan yang kelima itu adalah bawang merah. Nah, kelima komoditi utama ini terus kita pantau, dan dari pantauan yang kita lakukan beberapa komoditi karena pasokannya tinggi, karena stok yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui bulog-bulog juga tinggi, dan ada beberapa daerah surplus produksi sehingga ketersediaan stok maupun pasokan masih terjamin dan harganya masih relatif terjangkau. Dan kita juga terus memantau dan menyediakan anggaran untuk sewaktu-waktu ketika ada kenaikan harga yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba, maka anggaran kita adalah anggaran tidak terduga, belanja tidak terduga yang sudah kita sediakan untuk operasi pasar atau untuk menekan laju inflasi. Oke, baik. Ya. Selain di Kota Ambon begitu Pak, salah satu mitra untuk sebagai penerima kebutuhan komoditas yang didatangkan dari Kota Ambon. Mungkin daerah-daerah bahkan daerah sentral lain yang menjadi mitra kerjasama dari Kabupaten Maluku Tengah untuk menjaga ketersediaan Bapok sendiri di mana gitu Pak? Beberapa daerah yang sudah kita kunjungi, diantaranya adalah di Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian yang kedua adalah Provinsi Jawa Timur. Kalau di Provinsi Jawa Timur itu adalah Probolinggo. Di sana kita bermitra untuk khusus bawang merah karena kualitas bawang merah di sana dan pasokannya relatif tersedia. Dan kerjasama sudah kita lakukan khususnya dengan Kabupaten Probolinggo untuk bawang merah. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan itu target kita adalah komoditi beras. Dalam jangka panjang kita sudah melakukan komunikasi juga dengan kementerian lembaga, misalnya Badan Ketahanan Pangan Nasional, kemudian Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan, agar di Maluku Tengah bisa terakses tol laut, karena tol laut itu adalah jalur pelayaran yang disubsidi oleh pemerintah pusat. Kalau jalur pelayaran disubsidi oleh pemerintah pusat, maka harga-harga barang akan turun karena barang-barang kebutuhan pokok yang dimuat atau diangkut melalui tol laut itu mendapat subsidi. Dengan demikian harganya pasti lebih rendah dari harga barang yang didatangkan melalui jalur non tol atau non subsidi.
Nah, itu untuk menjaga inflasi dalam jangka panjang ke depan di Kabupaten Maluku Tengah. Baik. Kalau kita lihat kondisi cuaca yang terjadi saat ini, apalagi memasuki Nataru nih Pak. Kalau stok yang didatangkan mungkin karena kondisi dan cuaca yang tidak memungkinkan sehingga stoknya semakin berkurang, upaya apa lagi nih yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, dan ini juga akan berpengaruh terhadap inflasi di Kabupaten Maluku Tengah sendiri? Pemerintah Provinsi Maluku atas perintah Bapak Gubernur Maluku sudah menginstruksikan lewat TPID Maluku untuk memantau berbagai kondisi, khususnya ketersediaan kebutuhan pokok, barang-barang kebutuhan pokok di semua kabupaten. Dan stok yang ada di Bulog Provinsi Maluku dijamin tersedia untuk kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru. Dan ketika ada permintaan dari kabupaten, pasti akan didorong oleh pemerintah provinsi melalui TPID Provinsi, Tim Penanggulangan Inflasi Provinsi, dengan mitra Bulog untuk segera disediakan. Bukan hanya itu, juga dengan Pertamina untuk bahan bakar juga didorong untuk mensuplai kebutuhan yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku. Jadi pemerintah provinsi dan kabupaten kota sudah melakukan koordinasi dan rapat bersama menjelang Nataru, dan di semua kabupaten dan khususnya di Kabupaten Maluku Tengah juga sudah melakukan rapat untuk menindaklanjuti hasil pertemuan di provinsi. Dan kita yakin bahwa dengan koordinasi dan sinergi yang demikian akan menjamin stabilitas pasokan dan distribusi harga yang ada di barang pokok yang ada di setiap kabupaten dan juga Kabupaten Maluku Tengah. Oke, tadi sempat disinggung soal kebutuhan bahan bakar nih Pak. Ya. Di Maluku Tengah sendiri bagaimana Pak? Hasil pantauan sidak beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, tim pengendalian inflasi telah melakukan pemantauan dan stoknya masih tersedia, dan itu juga dipantau oleh pemerintah provinsi bersama dengan Pertamina. Oke, berarti stok aman ya Pak jelang Natal ya Pak? Stok aman. Dan memang Kabupaten Maluku Tengah sukses untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi di Maluku sendiri. Dan terakhir Pak, mungkin ingin disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah untuk jangan panik dan tetap santai gitu, supaya ketika menghadapi hal-hal yang seperti disampaikan, mungkin kenaikan harga bahan pokok, pemerintah daerah dalam hal Kabupaten Maluku Tengah sendiri siap untuk mengendalikan hal tersebut. Terkait dengan kesiapan kita memasuki Natal dan Tahun Baru, beberapa langkah telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Di samping berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Bulog, juga Pertamina, kita juga telah berkoordinasi dengan para pedagang yang ada di Kabupaten Maluku Tengah, terutama para agen dan distributor, untuk melakukan penjualan dengan harga yang standar di bawah harga eceran tertinggi. Dan kita menghimbau mereka agar supaya tidak melakukan permainan harga menjelang Natal dan Tahun Baru. Dan kepada masyarakat, kita berharap setiap kenaikan harga bisa disampaikan, dan kami yakin juga bahwa aparat kami yang ada di seluruh pasar akan bisa memantau kenaikan harga-harga. Dan ketika ada kenaikan harga-harga secara signifikan atau tiba-tiba dengan lonjakan yang tinggi, maka kita akan melakukan sidak, melakukan stabilisasi pasar, dan juga kita akan melakukan peneguran terhadap para pedagang yang mencoba untuk menaikkan harga di luar tingkat kewajaran ataupun harga eceran tertinggi. Demikian. Oke, baik, terima kasih Pak Pejabat Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Dr. Rakib Sollah, sudah menyampaikan banyak sekali informasi tentang upaya pengendalian bahkan menekan angka inflasi yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Dan informasi terbaru bahwa Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu kabupaten penyumbang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku. Dan akhirnya saya Novita Bonara pamit undur diri, nantikan kami dalam program Warna 30 berikutnya. Sampai jumpa.